Ya, mantan Presiden Amerika Serikat yang kini sedang berambisi untuk duduk di kursi presiden kembali, yaitu Donald Trump, lolos dari upaya pembunuhan saat sedang berorasi di Pennsylvania pada hari Sabtu waktu setempat. Dan kita lihat begitu juga ya, bagaimana kronologis lengkapnya dan siapakah pelakunya dan apakah ini juga menjadi ancaman terhadap kepemilikan senjata api di negara Paman Sam. Kita lihat dan kita ulas lengkapnya dalam Trump lolos dari Bahut, punya Sanpi di Amerika Serikat akan semakin sulit. Nah, kita lihat profil penembak Donald Trump yang sudah dipublikasi juga, di mana inilah wajah dari seorang pelaku upaya pembunuhan Donald Trump di tengah kampanyenya di Pennsylvania pada Sabtu lalu waktu Amerika Serikat. Informasi ini dirilis oleh Biro Investigasi Federal atau FBI yang juga menambahkan bahwa penembak Trump bernama Matthew Crooks. Nah, ini berusia 20 tahun dan juga berdomisili kurang lebih dari 35 mil dari lokasi penembakan atau TKP. Atas kejadian ini pun Crooks juga langsung begitu ya dilumpuhkan oleh Secret Service hingga tewas oleh pasukan pengamanan presiden atau Secret Service sesaat setelah melakukan aksinya di Donald Trump atau menembak Donald Trump. Di sini memang dalam peristiwa ini pun ikut menjadi korban, di mana satu orang pengunjung dilaporkan tewas dan dua orang lainnya luka-luka. Penembakan juga dilakukan saat sedang kampanye, lalu adakah begitu ya dampak dari penembakan ini terhadap kepemilu Amerika Serikat? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, dari insiden ini tentu banyak yang mencoba mengkait-kaitkan bagaimana pengaruhnya pada elektabilitas yang tercipta di masyarakat atau pemilih di Amerika Serikat. Nah, di sini menilik survei elektabilitas dari The Economist dan di hari saat terjadinya penembakan, ternyata elektabilitas Trump memimpin dengan angka 46%, sedangkan lawannya Joe Biden terpaut tipis saja di angka 44% elektabilitasnya. Sementara hasil survei elektabilitas yang dirilis oleh Project 538 di sini juga memperlihatkan bahwa Trump juga lebih unggul di angka 42,3% dengan Biden berada di posisi di bawahnya di angka 40,3% saja. Selain itu, kita lihat survei yang dilakukan oleh New York Times, Trump juga dilaporkan begitu ya memimpin di angka 47% dan Biden atau Joe Biden hanya berada di angka di bawahnya di angka 45% saja. Sejauh ini memang Donald Trump masih unggul elektabilitasnya ketimbang Joe Biden, sehingga narasi yang tercipta saat ini adalah sebuah insiden khususnya penembakan memang cukup ampuh untuk membuat atensi warga Amerika Serikat, bahkan semua mata di penjuru dunia tertuju pada pemilu Amerika Serikat saat ini. Apakah juga secara historis aksi penembakan sering terjadi di pemilu Amerika Serikat? Kita lihat di slide selanjutnya. Dan ternyata melansir dari laporan AP News, ternyata secara historis terdapat 12 presiden yang mana dan juga calon presiden Amerika Serikat yang pernah ditembak dalam sejarah pilu Amerika Serikat. Di sini bahkan beberapa di antaranya tewas di tempat, sementara lainnya berhasil selamat. Dan inilah daftarnya, bisa Anda lihat di layar kaca Anda. Saya bacakan satu persatu begitu ya. Yang mana untuk tewas dalam aksi penembakan ada Abraham Lincoln selaku presiden Amerika Serikat ke-16, lalu juga ada James Garfield selaku presiden ke-20 Amerika Serikat. Saya sebutkan satu persatu begitu ya, tidak saya bisa jelaskan peristiwanya seperti apa karena memang durasinya cukup singkat di sini. Lalu ada William McKinley selaku presiden ke-25 Amerika Serikat yang tewas dalam aksi penembakan. John Franklin Kennedy atau John F. Kennedy, JFK, presiden ke-35 Amerika Serikat, dan ada Robert F. Kennedy, saudara dari John F. Kennedy yang mana pada waktu itu ditembak saat menjadi calon presiden Amerika Serikat. Kita bergeser, siapa saja yang selamat dari aksi penembakan? Ada Franklin D. Roosevelt selaku presiden ke-32 Amerika Serikat, Harry S. Truman selaku presiden ke-33 Amerika Serikat, ada juga Gerald Ford di sini presiden ke-38 Amerika Serikat yang mana selamat dari aksi penembakan, ada Ronald Reagan selaku presiden ke-40 Amerika Serikat, George Walter Bush presiden ke-43 Amerika Serikat juga selamat dilaporkan begitu dari aksi penembakan. Theodore Roosevelt, calon presiden Amerika Serikat, dan juga ada Donald Trump yang baru saja juga selamat dari aksi penembakan yang mana telah menjadi presiden ke-45 Amerika Serikat. Jadi Anda dilihat dari perjalanannya begitu ya, sejarahnya dari pemilu Amerika Serikat memang aksi penembakan pada presiden ataupun calon presiden di Amerika Serikat memang sudah cukup sering dari waktu ke waktu, masa ke masa dalam perjalanannya. Lalu apakah sebetulnya hal ini juga terjadi karena memang mudahnya memiliki senjata api bagi warga Amerika Serikat? Kita lihat di slide selanjutnya.
Nah, di sini terkait fakta kepemilikan senjata di Amerika Serikat, menilik sejumlah fakta kepemilikan senjata api atau SNP bagi warga Amerika Serikat memang sudah tidak asing lagi begitu ya dengan aturan yang berlaku saat ini. Di mana masyarakat sipil di sana memiliki hak untuk kepemilikan senjata api atau SNP. Hal tersebut berdasarkan amandemen kedua begitu di Amerika Serikat, milik Amerika Serikat yang juga berbunyi di sini diatur dengan baik yang tentunya diperlukan untuk keamanan negara, bebas, lalu juga hak rakyat. Nah, dan tentunya begitu untuk memiliki dan juga membawa senjata api tidak boleh dilanggar. Namun ternyata hal ini malah menjadi permasalahan karena di Amerika Serikat sendiri secara historisnya memiliki kasus penembakan yang sangat tinggi. Bahkan sudah kita simak begitu ya secara bersama tadi betapa banyaknya sosok pemimpin Amerika Serikat yang juga tewas akibat insiden penembakan. Sekelas presiden saja atau VIP begitu ya terancam akan insiden penembakan, tapi terbayang juga bagaimana keamanan warganya dari sejumlah kasus penembakan. Di sini tentunya kita ulas juga di slide selanjutnya bagaimana terkait fakta-fakta kepemilikan SNP di Amerika Serikat. Nah, berikut kita lihat juga begitu ya data dari korban-korban yang mana juga telah dilaporkan kembali meningkat atau mengalami peningkatan terkait adanya fakta kepemilikan senjata di Amerika Serikat. Di sini memang dari banyaknya aksi penembakan ini semoga juga dapat dijadikan langkah untuk peningkatan antisipasi dan juga mitigasi pula agar kejadian serupa tidak terulang lagi di masa yang akan datang.